في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun pada hari ini, Pak. Ini salah satu nikmat yang tiada daripada Allah, yang luar biasa sekali. Nabi menyampaikan kepada kita, man shalla isya fi jama'atin fakannama nisful lail. Barang siapa yang melaksanakan solat isya secara berjamaah, seakan-akan dia melaksanakan solat sunat separuh malam. Separuh malam ini bermakna kita beribadah solat 6 jam terus menerus tanpa istirahat, tanpa henti, Pak. Ibarat internet itu nggak pakai loading dia, Pak. Terus begitu. Bukan 4G lagi, sudah 5G, Pak. Wah, itu dia. Masuk barang tuh. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Nabi menyampaikan, man shalla subhi fi jama'atin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallu laila kullaha. Seperti dia melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Bermakna 12 jam tanpa istirahat, tanpa henti. Itulah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita kan sekarang berada di akhir Ramadan, di detik-detik akhir Ramadan. Sering MC ataupun protokol dalam kata sambutannya menyampaikan seperti ini, tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tidak terasa malam ini adalah malam yang ke-26 umpama. Kalimat tidak terasa yang kita nisbatkan, kita letakkan pada kalimat yang berhubungan dengannya, ini hampir-hampir semakna dengan pertanyaan sahabat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah tidak langsung menjawabnya, walaupun Rasul memahami bahwasanya tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Rasul bisa saja menjawab yang demikian. Jangankan hari kiamat, Pak, tanda-tanda hari kiamat, kiamat kecil, kiamat besar, Rasul telah mengabarkan kepada kita. Nah, dalam hadis ini ketika Rasul ditanya, ya Rasul, mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Rasul pun balik bertanya, emang apa yang engkau persiapkan ketika hari kiamat tiba? Nah, tak ubahnya ketika seseorang mengucapkan tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, yang menjadi pertanyaan, apa yang kita persiapkan ketika Ramadan meninggalkan kita? Sudahkah madrasah yang bernama Ramadan memberikan kesan, membentuk karakter pribadi yang kuat kepada kita, hingga kan ketika kita di akhir Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa daripada Allah dengan ibadah yang kita bungkus dengan bentuk ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, salah satu, Pak, ya, mengapa Allah membuat Ramadan ini dalam 1 tahun itu hanya 1 kali saja, agar kita betul-betul menghargai, memaknai daripada bulan Ramadan. Analogi sederhana seperti ini, kita punya kawan SD, Pak, ya, kawan-kawan, kita punya kawan SD, udah lama tak berjumpa, Pak, udah puluhan tahun, dan kita mendengar bahwasanya kawan SD kita itu, Pak, satu kelas, satu bangku dengan kita, itu menjadi orang sukses di negeri ini, Pak. Entah bagaimanapun, Pak, ya, karena mungkin media sosial, kita pun akhirnya mendapatkan nomor kontak tersebut.
nomor kontak kawan kita. Dan kawan kita Pak, yang orang terkenal itu mau berkunjung ke Batam, tetapi waktunya nggak lama, hanya 1 jam saja. Apa yang berlaku Pak dengan kita? Kita pun orang sibuknya di Batam ini, seumpama kita akan meninggalkan kesibukan kita sementara waktu untuk menjumpai kawan kita di bandara itu. Mengapa? Perjumpaannya begitu sangat-sangat jarang sekali Pak. Udah puluhan tahun tak berjumpa. Nah ketika kita berjumpa dengannya, kita akan memeluk erat dengannya, seolah-olah 1 jam itu sebentar sekali Pak. Dan memang sebentar. Kita akan bertanya akan dirinya Pak. Ya. Hadirin berbahagia, beda Pak dengan kawan-kawan kita yang udah biasa Pak. Kita yang udah biasa berjumpa di masjid, bagaimana Pak respon kita? Biasa-biasa aja Pak. Bapak-bapak lah kok mendengarkan ceramah kawan-kawan yang di masjid ini sholat, kan biasa-biasa ya Pak. Tapi kok mendengarkan ceramahku kan agak lain Pak. Bapak tunggu, lampunya itu pun hidup ku tengok Pak. Karena Pak faktor kebiasaan tadi, ya. Oleh karenanya hadirin berbahagia, Ramadan Allah Ta'ala menjadikan 1 bulan itu sekali saja Pak. Agar apa Pak? Agar kita ini betul-betul menghargai Ramadan. Karena waktunya sangat singkat Pak. Tak ubahnya seperti ya perusahaan raksasa Jerman Pak. Produsen Jerman, perusahaan mobil ternama di negeri di Jerman, akan mengeluarkan mobil produk terbaru Pak. Tapi dijual di dunia ini Pak hanya 50 Pak, 50 unit. Edited limited Pak. Terbatas. Dan dijual di Indonesia hanya 2 saja atau 3. Itu Pak, orang yang paling kaya di negeri ini Pak, juragan BUMN, ya kan? Kemudian apalagi youtuber, orang-orang kaya akan bersaingan Pak untuk mendapatkan mobil tersebut. Sebab apa? Limited edition Pak. Beda dengan mobil yang diproduksi dalam jumlah massal, macam mobil-mobil kita inilah. Asal di lomba Pak, disalip di jalan tol, ketemu lagi merek itu Pak. Disalip, ketemu lagi merek itu Pak. Orang yang baru keluar SK honornya Pak, udah ngambil mobil DP itu Pak. Wah, tahulah Bapak mobil siapa itu, senyum-senyum merasa dia itu merek mobilnya Pak. Ya, parodi Daihatsu lah umpama Pak ya umpama. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beda Pak penghargaan yang kita lakukan ketika mendapati sesuatu yang memang jarang hadir dalam kehidupan kita, termasuk Ramadan. Nah, terkadang kita mengapa berat Pak untuk melaksanakan ibadah di akhir Ramadan? Kan itu Pak. Kita melihat sudah mulai melemah Pak. Spirit kita dalam beramal itu sudah melemah. Baca Quran kita tidak seperti di awal-awal. Sedekah kita tidak seperti di awal-awal. Ya. Jumlah aktivitas kegiatan amal kita sudah mulai berkurang seiring bertambahnya waktu, seiring Ramadan akan meninggalkan kita. Apa penyebabnya ini Pak? Kata pula para ulama, ini mesti ada something wrong Pak, mesti ada sesuatu yang salah Pak. Nah, apa itu? Tidak lain tidak bukan adalah faktor dosa yang kita lakukan Pak. Ya. Jangan dikira Pak, sering kan kita dengar innamal a'malu bil khawatim. Allah Pak meniat suatu amal itu di penutupnya Pak, di akhirnya, di endingnya. Contohlah kita ini sholat maghrib, rakaat pertama khusyuknya bukan main, rakaat kedua khusyuk daripada rakaat yang pertama, rakaat ketiga Pak giliran mau salam kentut kita Pak. Apa yang terjadi Pak? Nggak dipandang Allah Pak rakaat pertama rakaat kedua tersebut. Kenapa? Endingnya Pak gagal. Walaupun sedikit barang itu keluar Pak, cut katanya sedikit Pak, bentar lagi salam tak diterima Pak. Paruh pertama kita semangat beribadah, paruh kedua juga demikian, paruh ketiga Pak udah cari tiket pulang Pak, cari tiket promo jam 2 melek kita akan cari tiket promo, ternyata tak ada tiket promo Pak. Ya, ibu-ibunya sudah fokus tak beribadah lagi. Ibu mentega ibu 5 kilo ya, iya. Pakai loyang siapa kita pakai ini? Ya, kita pakai open siapa? Udah itu Pak seputar pembicaraan mereka, nggak lagi cerita amaliyah. Kata para ulama, penyebab melemahnya kita Pak dalam beramal ini tidak lain karena faktor dosa yang kita lakukan di awal-awal Ramadan. Karena dosa itu ketika sudah sampai Pak ke atmosfer di kolbu kita, di hati kita, akan menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Pernah saya menyampaikan, orang yang berzina Pak ya,
orang yang berzina, maka dia akan terhalang merasakan kenikmatan ketika membersama istrinya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kau campurkan yang hak dan yang batil itu. Nah, satu orang ya yang biasa minum minum khamar, ketika diberikan kopi yang paling mahal dengan biji pilihan, Pak, dia akan tidak merasakan kenikmatan kopi tersebut. Mengapa, Pak? Karena kenikmatan khamar tadi telah mengalahkan daripada nikmat makanan halal. Narkoba itu, Pak, orang yang sudah biasa mengkonsumsi narkoba itu makanan-makanan enak sekalipun itu nggak ada terasa nikmat lagi, Pak. Bahkan ketika dia tidak mendapatkan narkoba, sakau dia. Maka susah kita mendapatkan kekhusyuan beribadah kepada Allah, susah kita untuk mempus daripada amaliyah kita karena faktor dosa yang kita lakukan. Boleh jadi itu ketika di awal Ramadan atau mungkin sebelum lagi Ramadan, Pak. Oleh karenanya, apa sih, Pak, amalan-amalan yang kita mesti buat? Apa sih motivasi kata ulama kepada kita di akhir Ramadan? Ini kan, Pak, 3 hari lagi nampak, udah tanggal 2. Udah nampak garis finish, kan demikian, Pak. Ramadan akan meninggalkan kita, kita beralih kepada bulan berikut yang bernama Syawal. Tahu banyak, Pak, garis finish sebentar lagi di depan kita. Satu orang atlet olimpiade, atlet internasional, Pak, dia akan mengerahkan segenap kemampuan yang miliki demi mencapai garis finish, Pak. Dia akan kerahkan, dia akan berlomba. Sejatinya demikianlah kita ketika berada di akhir Ramadan. Udah nampak bayangan-bayangan ini, Pak. Nggak ada lagi masa kita ini berleha-leha. Sibukkan diri kita dalam amaliyah. Ramadan 2023 boleh jadi hadir, Pak, akan datang. Masalahnya, adakah kita hidup di 2023? Kematian ini tak tahu, Pak, tak sadar kita ini senantiasa menguntit kehidupan kita. Ya, 70 kali setiap waktu, setiap hari malaikat melihat keadaan kita, Pak. Saya tengok, Pak, saya lihat ada, Pak, tanda-tanda ciri orang yang mau meninggal dalam kehidupan kita, khususnya pada jemaah kita ini. Apa itu, Pak Ustaz? Kalau nggak dengarkan ceramah bersandar, itu tanda-tandanya itu, Pak. Nah, itu kode alam itu, Pak. Nah, kalau kan dengar ceramah menguap mulutnya, Pak, mengantuk aja, itu udah tanda-tanda itu, Pak. Dibangunkan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cair barang tuh katanya, Pak. Ku ambil sendiri dari kota Impak tuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, kembali ke laptop lagi kita, Pak, ya. Mengapa kita susah untuk beramal, Pak, di akhir Ramadan ini? Karena dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya sedikit, Pak, Rasul sangat sedikit, variabel amal itu sedikit, Pak. Varian amal di akhir Ramadan itu sedikit yang diajarkan Rasul kepada kita. Pilihannya juga gak banyak, Pak, opsinya juga gak banyak. Dari sedikit opsi yang disampaikan oleh Rasul, varian amal yang mesti kita kerjakan, penekanan daripada Rasul di akhir Ramadan adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun, minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Ini. Maka salah satu doa yang sering diajarkan Rasul kepada kita adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba, Pak, kita perhatikan, Pak, literik bahasa yang disampaikan oleh Rasul, Pak. Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, yang mencintai orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Kan bagus, Pak, doa ya, Pak, yang diajarkan Rasul, Pak. Luar biasa, Pak, dalam, Pak, maknanya ini, Pak. Nah, ketika satu orang maafnya diterima oleh Allah, Pak, taubatnya naik ke langit berhampiran dengan Allah, dan Allah Ta'ala menerima taubat serta maafnya, sungguh, Pak, kehidupan kita akan lempang, Pak, menjalani dunia ini. Mengapa hari ini kita hidup sempit? Karena dosa masih banyak, ya. Dosa ini penghalang kenikmatan. Dan orang yang sedikit-sedikit komplain dengan aturan Allah,
Ustadz nih katanya, sedikit-sedikit pembahasan larangan. Ini tak boleh, ini tak boleh. Coba kita berpikir, sesuatu yang dilarang oleh Allah itu jauh lebih sedikit daripada apa yang diperbolehkan oleh Allah. Allah Ta'ala haramkan babi, maka Allah Ta'ala banyak berikan Pak hewan-hewan halal bagi kita untuk mengkonsumsinya. Allah haramkan khamar, tapi Allah Ta'ala berikan berbagai macam minuman bagi kita boleh untuk mengkonsumsinya. Dan orang-orang yang tidak senang dengan aturan Allah tak ubahnya seperti anak kecil Pak, ya, yang belum berakal. Anak kecil yang berumur 2 tahun, dia memegang sebuah kertas, dan anak kecil tadi berjalan kepada kompor yang sedang bernyala. Anak kecil tadi Pak tidak tahu apa korelasi bahaya yang ditimbulkan dengan kertas yang ia pegang ketika menyambar api tadi Pak. Bisa saja menimbulkan ledakan, ataupun anak tadi terbakar bisa 50%, 80%. Bagaimana Pak keadaan anak tersebut? Dan si orang tua yang mendapati anaknya berjalan menuju kompor yang sedang menyala, orang tuanya akan menggendong si anak. Kemudian orang tua tadi akan membuang kertas tadi, atau mungkin mematikan kompor tadi. Si orang tua Pak sudah berakal, akalnya telah sempurna. Walaupun konsekuensi yang mesti diterima oleh satu orang ibu atau ayah tadi mesti dijambak, dipukuli, anaknya meronta-ronta menangis, tetapi ibu tadi biar saja demi keselamatan anaknya. Walikulli malakin haiman, setiap kerajaan itu Pak ada batas wilayahnya, maka Allah Ta'ala menjadikan dosa, larangan itu tak ubahnya batasan-batasan dalam kehidupan kita untuk memproteksi kita. Kita ini Pak jalan-jalanlah ke puncak. Pernah kalian ke puncak? Patutlah. Paling kuat pun paling tidak ke wisata mata kucing. Puncak tuh Pak, kita dari Jakarta menuju puncak Pak, daerah Bogor sana, itu akan tertulis Pak di marka jalan itu, hati-hati, jaga rem Anda, jaga kecepatan Anda. Kalau tidak, kalau kalian tubruk papan larangan ini, akan ada jurang yang menyebabkan kalian ini meninggal. Seolah-olah itu Pak bahasa yang mau disampaikan oleh petugas. Maka demikian Allah menjadikan larangan-larangan dalam aturan kita Pak. Ini dosa, ini tak boleh dikerjakan. Tujuannya apa? Agar kita terselamat. Kalau hal itu kita langgar, akan ada tempat yang menunggu kita, yakni nerakanya Allah. Allah tidak menghendaki kita masuk neraka, maka Allah Ta'ala buat aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan tadi bukan untuk mengambil kemerdekaan kita, bukan mengambil kebebasan kita. Nggak ada manfaatnya Pak, nggak ada profit pun sedikit pun bagi Allah. Iya. Sering kalau beda Pak sama tirani, beda sama rezim Pak, dia buat aturan ini itu untuk mempertahankan eksistensinya, tapi Allah sedikit pun tidak. Nah hadirin sekalian, amalan yang diajarkan oleh Rasul kepada kita adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun Pak, minta maaf. Cobalah Bapak datang pengemis ke rumah kita, kata pengemis tadi apa bahasanya? Pak, minta sedekah Pak, tolonglah Pak, udah beberapa hari tidak makan. Memelas wajahnya Pak, sehingga memperhatikan kondisi orang tadi, pengemis tadi, orang yang paling bakhil, orang yang paling kedekut, orang yang paling pelit, rela Pak melepaskan uang 50.000 dari koceknya, berpindah kepada tangan orang tersebut. Kenapa? Karena kasihan Pak nengok orang tadi. Nah demikian Allah, ketika Allah telah memaafkan kita, Allah memaafkan kita, Allah mengampuni kita, Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita Pak. Allah tidak pandang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, Allahumma innaka afuwun karim, kan itu bahasanya kalau sering diulang-ulang Bilal. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwun, ya Allah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, yang mencintai permohon maaf. Fa'fu 'anni, maafkan aku Pak. Ada satu orang ulama di Saudi kejadiannya. Satu orang ulama ini mendapati 10 hari yang terakhir ketika Ramadan. Di 10 hari yang terakhir dia dapati kumpulan-kumpulan anak muda yang sibuk dengan kelalaian, sibuk bergitar, memutar musik-musik dengan volume yang keras. Maka syekh tadi pun keluar dari mobil. Begitu keluar dari mobil,
kemudian dengan hikmah, dengan santuy dia memberikan nasihat kepada pemuda itu. Ada beberapa orang pemuda. Apa kata syekh tersebut, Bapak Ibu sekalian? Kata syekh tersebut, katanya, alam ta'lamu bi anna hadhihi al-lailah min awamin akhir Ramadan. Apakah kalian tak tahu ini kan 10 akhir Ramadan. Kalau kalian tidak bisa beribadah, paling tidak jangan mengganggu orang ke masjid. Itu kata syekh tersebut. Tak tahunya kalian, bahasa kita demikian, Pak. Alam ta'lamu bi anna bi hadhihi lailah, apa tak tahu kalian ini malam apa? Ini 10 akhir Ramadan. Kecilkanlah sedikit musik kalian. Jangan mengganggu orang beribadah, kata syekh tersebut. Syekh tersebut berbicara dengan sopan, dengan hikmah kepada kumpulan pemuda tadi. Namanya syekh, Pak. Dia berbicara dengan sopan, nasihat yang baik. Maka di antara pemuda-pemuda tersebut mendengarkan dengan tawajuh, tawadu, mendengarkan nasihat-nasihat syekh tersebut. Kemudian syekh tadi menambahkan, maukah aku berikan nasihat yang lain kepada kalian? Aku ajarkan kepada kalian salah satu zikir doa yang diajarkan oleh Rasul. Kata syekh tersebut, biasakanlah oleh kalian, dawamkanlah oleh kalian doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu, Pak, diulang-ulang syekh pada para pemuda tadi. Setelah selesai, syekh pun tadi pergi, Pak. Pergi, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Syekh pun sudah semakin tua dan renta. Karena suatu urusan, syekh pergi, Pak, ke kerajaan untuk mengurus dokumen-dokumen. Di dalam sebuah instansi kantor, syekh tersebut disambut oleh satu orang pemuda. Nampak wajah-wajah kesolehan. Dari depan wajah ke wajah kesolehan nampaklah. Tak ubahnya macam-macam yang menyampaikan ceramah subuh ini. Bapak Ibu sekalian, jadi udah ketemu, Pak. Pemuda soleh tadi mengatakan, ya syekh, katanya, Pak. Ya syekh, ala tadhakkartani ya syekh. Kira-kira apakah engkau mengingat aku, syekh? Katanya, Pak. Ala tadhakkartani ya syekh, apakah engkau mengenal aku, mengingat aku? Si syekh tadi, Pak, karena sudah tua, dibukanya kacamatanya, dikucek-kuceknya, disapu-sapunya matanya, diperhatikan dari ujung rambut, wajah ke atas. Katanya, Pak, la adri, aku tidak tahu. Ya, ma tadzakkaru angka, katanya, Pak. Aku lupa, kau ini siapa, katanya, Pak. Kata syekh tadi, Pak. Maka pemuda tadi mengatakan, Pak, syekh, belasan tahun yang lalu engkau keluar dari mobilmu dan engkau memberikan nasihat kepada kami. Engkau memberikan nasihat kepada kami, engkau mengatakan, kalaulah kalian tidak bisa beribadah, jangan ganggu orang untuk beribadah. Tidak hanya itu, syekh, engkau mengajarkan doa kepada kami. Doa zikir, yang mana zikir itu kami amalkan, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau tahu tak, syekh, ketika aku mengamalkan doa itu, sungguh dosa itu seperti hambar dalam kehidupanku. Ketika aku mau menyentuh khamar, tiada kenikmatan dalam menyentuh khamar. Ketika aku hendak bermaksiat kepada Allah, aku terhalang, terproteksi dengan apa yang doa yang kau ajarkan itu, syekh. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, ibrah yang dapat kita ambil adalah ketika kita sudah dimaafkan oleh Allah, kita akan hambar, Pak, dalam melihat dosa ini, Pak. Kita akan hambar, Pak, ketika bersentuhan yang dengan namanya riba. Hambar. Kenapa? Maaf yang kita lakukan, Pak, diterima di sisi Allah. Ini melindungi kita, Pak, menjaga kita. Suatu kali, Pak, beberapa hari yang lalu saya mengisi, Pak, di Guskamla. Tahu, Pak, ya, Guskamla, Pak, dekat Marasiali itu, angkatan laut. Kalian kan belum pernah ngisi di sana, maka aku kasih tahu. Nah, jadi, Pak, saya diundang. Habis itu parkirlah saya, Pak. Parkir.
sama anak bawa juga kantong dari rumah, sanksi ada makanan yang perlu dibawa. Itu singgah parkir, disambut saya Pak sama perwira di situ. Silakan Pak Ustadz, duduk Pak Ustadz. Bentar lagi Pak Jenderal datang katanya Pak. Saya pun duduk cerita. Katanya gini Pak, Ustadz, mobil Ustadz parkir di mana katanya Pak. Aku membatin kepala otak kau parkir mobil katanya Pak. Motornya Pak, motor aku Pak. Namanya kita nggak malu Pak. Ya ngapain kita gengsi? Kalau sepatu kita Pak ukuran kaki nomor 39, jangan pakai nomor 42. Gengsi namanya itu. Aku naik motor Pak, tuh parkirnya Pak sebelah motor mobil Bapak katanya. Oh iya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Hadirin berbahagia, cerita-cerita sama Marsekal itu Pak, bintang 1. Cerita, udah memberikan tausiah, top dapat lah Pak, biasalah. Tak palaku kasih tahu lah kalian berapa itu. Nah, apa Pak Ibroh pelajaran yang mau saya sampaikan itu apa Pak? Jangan gengsi kita Pak. Ya mudah-mudahan para jamaah yang teket tuh hatinya, itu ajanya, ya kan? Itu Pak motor repo tuh Pak di ujung tuh udah bertahun-tahun itu. Gantilah sama yang mobil yang kita bilang tadi, walaupun bukan limited edition, macam mobil Pak dokter jadilah. Hadirin berbahagia, gitulah kita Pak dalam kehidupan dunia ini Pak. Kalau kita memang nggak mampu, kita jangan terjebak dengan riba, jangan dipaksa Pak, nasihat saya Pak. Seharusnya Pak kita bisa tidur siang, nggak bisa tidur Pak gara-gara itu. Seharusnya tidur kita Pak ke samping begini Pak. Rasul kan tidurnya nyamping Pak tangannya. Ini berubah posisi tangan kita Pak ke atas Pak. Aduh. Pusing pala berbi katanya Pak. Banyak kawan-kawan gue kayak gitu Pak. Banyak kan gitu. Makanya lempang Pak kehidupan kita ini. Maka kalau kita Pak sudah diproteksi daripada Allah atas dosa-dosa tadi, kita Pak melihat riba itu kayak mana lah Pak, ya. Melihat riba itu nggak mau kita bersentuhan dengannya, walaupun banyak tawaran-tawaran yang menjanjikan. Ya, Ustadz katanya Pak, ada orang bercakap sama saya gini Pak, Ustadz ini kan anaknya udah banyak katanya, ambillah mobil katanya Pak, murah di Ustadz mobil. Kawan tuh jual mobil, wajar lah Pak, diajaknya aku beli mobil dia, iya kan? Maka dari itu hadirin sekalian, kita Pak kalau sudah dimaafkan oleh Allah, kita akan terjaga daripada dosa-dosa tadi. Hambar kita Pak bermaksiat. Ketika maksiat kita sudah tertekan, hambar kita melihat dosa-dosa tadi Pak, naiklah Pak amaliyah kita. Tilawah pun semangat, tarawih pun semangat. Korelasinya ke sana Pak, otomatis itu. Tapi kalau kita beramal melemah karena dosa yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama nasihat ulama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nasihat ulama ketika berada di akhir Ramadan ini apa? Yakni kita anggap kita telah beribadah yakni sebanyak 84 tahun. Bukankah malam Lailatul Qadar itu Pak, 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun? Kata ulama menyampaikan, kalau kita Pak bersujud, anggaplah ketika kita bersujud selama 84 tahun, yang mana dengannya Allah akan membalas sujud yang kita lakukan. Ketika kita tilawah Al-Quran, ketika kita ruku, anggap kita ini Pak rukunya selama 84 tahun, tilawah selama 40 tahun, sujud selama 84 tahun, agar kita mendapat balasan daripada Allah. Malam Lailatul Qadar ini Pak, ini dibuat oleh Allah unlimited. Beda dengan masuk surga tanpa hisab. Ada Pak 70.000. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini Pak, syaratnya satu saja Pak, sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh pada malam itu, dia akan dapatkan malam Lailatul Qadar. Syaratnya sungguh-sungguh saja Pak. Ya. Kita tadi malam banyak lewat Pak salat qiyamul lail, salat tahajud kita ini Pak. Lewat jam 3 baru terbangun. Kok tahu Pak? Aku ditelepon adikku Pak. Adikku pun ketiduran juga dia Pak. Tadi bangunnya aku Bang katanya. Jadi siapa imamnya? Orang situ. Tak cair lah 250 pikir ulang. Iya Pak. Jam 4 aku ditelepon adikku Bang. Ketiduran. Imamnya pun ketiduran katanya Pak.
Yang kemarin cair tidak, yang waktu imam belum lagi, nanti ku mintakan, gue bilang kan. Adikku tuh Pak pemalu Pak, kalau kita pelalu katanya Pak ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Pak kita anggap kita ini Pak beribadah yang dalam sekian panjang tahun, 84 tahun. Yang berikutnya Pak, kita menganggap bahwasanya Ramadan ini adalah suatu perniagaan dalam amaliyah kita. Kan sering Pak Allah menggunakan kata-kata perniagaan dalam Al-Quran. Coba Sholat fajarnya Rasul Pak, sholat qobliyah subuh Rasul, itu berapa lama Pak sholat sunatnya Rasul sebelum subuh? Panjang tidak? Tidak Pak. Ummahatul Mukminin Aisyah mengatakan sholat qobliyahnya Rasul itu seolah-olah Rasul tidak membaca Al-Fatihah, kata Aisyah. Mungkin Pak estimasinya Pak 2 atau 3 menit Pak. Bahkan kalau kita lama-lama sholat qobliyah subuhnya, maka kita nggak sama Pak dengan sholatnya Rasul. Lain halnya kalau qiyamul lail, sholat malam itu kaki Rasulullah sampai bengkak-bengkak. Kalau kita Pak perut kita yang bengkak-bengkak. Ada istilah Pak parado, tinggi parwi dari dado katanya Pak. Gitu Pak. Parado kita itu Pak, tinggi parwi dari dado katanya. Hadirin berbahagia, sholat Rasulnya itu Pak sederhana, qobliyah subuh. Kalau sholat qiyamul lailnya Pak, tahajudnya Rasul itu sampai bengkak-bengkak. Sampai Hudzaifah Al-Yamani mengatakan, aku mencoba sholat di belakang Rasul, nggak kuat aku katanya Pak. 2 rakaat aja Rasul telah menyelesaikan 5 juzuk Al-Quran, nggak kuat aku katanya Pak. Nah kalau qobliyah subuh demikian. Apa Pak fadilah qobliyah subuh? Khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Dunia Pak beserta isinya Pak, masyriq wal maghrib, ada emas kalau di bawah bumi Pak, ada emas, nikel, batu bara. Hingga kan ketika kita berkenalan dengan orang Kalimantan, apa bisnis Bapak? Bisnis batu bara. Udah terbayang Pak, tajir kawan nih Pak, berduit kawan nih Pak. Kita sama-sama batu Pak, tapi batu giok, batu cincin, udah tak musimnya lagi. Hadirin berbahagia, itu Pak baru yang di bawah bumi. Belum lagi yang di atasnya Pak, World Trade Center atau mungkin bursa efek, lebih banyak lagi Pak. Tapi kata Rasul, 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka ketika di akhir Ramadan ini pahala yang diajarkan oleh Rasul ini Pak berlipat-lipat lagi Pak. Kata Rasul Pak, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, summa qa'adan, kemudian dia duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit, ya, kemudian dia sholat 2 atau 4 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu pahalanya Pak di luar bulan Ramadan. Ketika berada di bulan Ramadan, unlimited Pak balasannya. Wa ana ajiz bihi, aku yang sang pembalasnya Pak. Untuk ibadah lain, ketika kita baca Quran, 1 huruf yang kita baca dibalas dengan asyra hasanat, 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Ketika di dalam bulan Ramadan, bahkan sampai ke ujungnya lagi Pak, 10 akhir, bertambah-tambah lagi Pak pahalanya. Inilah perniagaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bawa Pak ya spirit ini, semangat ini ketika menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Maka poin yang dapat saya sampaikan, yang pertama saya simpulkan adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kita ini Pak ya. Maksimalnya kita masih jauh lagi daripada kata maksimal. Maka ini kesempatan beberapa hari terakhir, ayo kita bareng-bareng mohon ampun kita. Seharusnya kita Pak menangis Pak, seharusnya nasihat saya kepada kita semua, ambil tisu masing-masing, segeplok Pak, kita masing-masing di pojok ruangan rumah kita masing-masing, menangis kita sejadi-jadinya. Mengapa? Tak maksimal ibadah yang kita lakukan sampai detik ini. Oleh karenanya tak banyak yang saya sampaikan pun Pak, 1 jam sampai jam 8 pun saya ceramah, segitu juga nyamplopnya Pak ya, udah kering juga Pak, udah dari telan-telan ludah aku kan. Maka paling tidak ini yang sedikit disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Minta izin rekan-rekan saya, Ustaz Arif, ya Mas Nur, minta maaf ya Pak, mari kita saling memaafkan di antara kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini Pak adalah para nabi Pak, minta maaf dan mohon ampun kan Pak.
Kita sekarang kan Masya Allah, kita kurang dewasa Pak dalam menerima perbedaan. Gelar akademik yang kita sandang itu Pak nggak menjamin kedewasaan kita dalam berorganisasi, dalam berpikir. Kita kan setiap orang kan berbeda Pak, karakter kita beda. Saya dari Sumatera, Medan. Ya, mungkin bapak-bapak yang dari Padang, ada dari Lombok, ada yang dari Sumbawa, Jawa dan sebagainya, Sunda. Tentu karakter kita berbeda. Ketika terjadi gesekan-gesekan Pak, kita mesti memahaminya gitu loh Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ketika ada gesekan-gesekan kita Pak harus saling memaafkan Pak. Ya, cobalah Pak, kita harus saling menghargai sebagaimana Pak gigi dengan lidah. Ya Pak. Nggak bisa Pak gigi dengan kata gigi, aku yang paling hebat katanya, bisa mencabik-cabik mengunyah makanan. Kalau tanpa bantuan lidah, gimana Pak? Tak bisa Pak. Lidah ini fungsinya Pak, sundul kiri, sundul kanan, tendang, ketelan Pak makanan tuh. Nggak ada Pak kejadian Pak gigi sama lidah ini Pak berantem. Sempat berantem Pak, apa tak kacau itu Pak? Nah kita jadikanlah diri kita ini Pak, ada yang model gigi. Kalau saya Pak model gigi nih Pak, menggigit aja kerjanya Pak. Ya, ada orang memang karakternya macam lidah lembut, tapi saling bekerja sama, saling tafahum, saling memahami. Ini yang belum kita miliki Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hal ini ya bisa menjadi apalah perhatian bagi kita bersama, khususnya kita Pak dalam warga, dalam jamaah satu masjid, dalam satu komplek perumahan. Ayo kita saling berbesar hati menerima perbedaan, karena tak ubahnya Pak kita ini pelangi. Justru karena pelangi Pak, indah dia karena berbagai macam warna Pak. Kalau satu aja tak cantik dia itu Pak, macam gado-gado Pak. Kalau kebanyakan toge Pak, muntah gitu Pak. Tapi karena di situ ada toge, ada kangkung, apa lagi Pak, macam-macam, ya kan? Ada jengkol macam kesukaanku, ya kan? Enak Pak jadinya. Tapi kalau satu jenisnya tak sedap itu Pak, itulah gunanya Pak kita keanekaragaman. Sekian demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesepian ditinggalkan kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Cairkan aja lah, kalian udah banyak-banyak. Doa lagi kita Pak ya. THR Pak Dokter jangan lupa, jangan aku ke rumah kalian, kalian ke rumahku. Iya Pak, kayak gitunya Pak. Kan ulama-ulama itu didatangi Pak, bukan mendatangi. Kalau mendatangi itu untuk memberikan bab nasihat kepada umaro kayak gitu Pak, kan? Kepada pemimpin. Kalau akhirnya janganlah kita datang ke sini untuk ngambil beras, kalianlah mengantar beras. Motorku motor repo. Ya. Kalian mobil Avanza walaupun belum lunas. Ya, antar ke rumah. Tiban 3, Blok A6 nomor 96. Itu Pak ya dari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la istajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون